Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan melakukan preview match analisis pertandingan antara Nottingham Forest melawan Chelsea ya. Chelsea melawan Nottingham Forest yang akan diselenggarakan di Stamford Bridge hari Senin jam 9 malam. Ini prime time tapi nggak tahu kenapa dimainkannya di hari Senin ya, di weekdays. Nah ini pertandingan yang cukup menentukan Chelsea untuk bisa bersaing masuk ke zona Eropa. Mungkin bukan UCL, mungkin Europa League atau Conference League karena saat ini Chelsea berada di peringkat ke-8 dengan selisih yang cukup jauh dari peringkat 4 ya. Peringkat 8 dengan 48 poin, sedangkan Nottingham Forest berada di peringkat 16 dengan 39 poin. Jadi hanya selisih 9 poin saja ke dekat-dekat degradasi dan ini sangat berbahaya buat Chelsea ya. Seandainya kalah di pertandingan ini Chelsea mungkin bisa terlempar ke peringkat 12 atau 13 tergantung dengan pertandingan lainnya dan ini yang membuat pertandingan ini harus bisa dimenangkan oleh Chelsea. Sedangkan Nottingham Forest sendiri ini berada di peringkat ke-16 tapi sangat gacor di beberapa pertandingan terakhir lewat pelatih barunya ya dan ini yang harus diwaspadai oleh Chelsea. Nah, pertandingan sendiri ini akan bermain jam 9 malam dan ini head to head antara Chelsea dan juga Nottingham Forest di 10 pertandingan terakhir walaupun Chelsea selalu menang ya di bulan Oktober di putaran pertama kemarin Chelsea menang 0-3, kemudian di bulan Mei Chelsea juga menang 0-1 ya di Nottingham Forest, tapi di putaran pertama musim lalu ini Chelsea kalah 0-1 di Nottingham Forest dan sejak Nottingham Forest dipromosi ke Premier League ini Chelsea belum pernah menang melawan Nottingham Forest di Stamford Bridge dan ini harusnya bisa menjadi red alert buat McFarlane dan seluruh penggawa Chelsea di pertandingan kali ini ya. Tapi walaupun begitu ada good news yang ada juga ya dari kubu Chelsea. Ini Reece James dan Liva Colwill sudah kembali. Walaupun begitu Estevao tetap absen ya, belum tahu kapan bisa kembali. Tapi selain itu hampir seluruh pemain Chelsea ini siap dimainkan ya. Tinggal Jorgensen aja yang katanya masih cedera. Dan ya gue berharap semoga lini belakang Chelsea dengan kembalinya Reece James dan juga Liva Colwill bisa jauh lebih pede dan dengan adanya McFarlane juga ini harusnya spirit dari para pemain Chelsea sudah kembali ya karena McFarlane seperti yang kita tahu sangat disukai oleh squad Chelsea di pertandingan semifinal FA Cup melawan Leeds kemarin kelihatan banget bagaimana para squad Chelsea ini bersatu padu untuk memenangkan laga tersebut di bawah asuhannya McFarlane ya. Kemudian juga McFarlane juga menyatakan di pre-match interview ya sebelum pertandingan ini para squad Chelsea sudah memiliki mental yang positif setelah kemenangan di semifinal FA Cup melawan Leeds dan siap untuk merebut kembali masuk ke dalam peringkat teratas di Premier League dan semoga aja di berarti sisa 4 pertandingan lagi ya melawan Liverpool, Spurs dan juga Southampton ya berarti ya atau Burnley gue lupa dan ini nanti yang bisa dibuktikan oleh McFarlane membawa poin penuh buat Chelsea. Melawan Liverpool mungkin agak sedikit sulit ya tapi itu kemenangan besar buat Chelsea seandainya bisa berhasil dimenangkan oleh Chelsea karena akan memangkas poin ya antara Liverpool dan juga Chelsea. McFarlane juga mengomentari tentang kepergiannya Enzo Fernandez, Marco Correa dan juga Joe Pedro ke Madrid untuk menyaksikan pertandingan tenis ya dan menurut dia nggak masalah karena dia percaya dengan pemain ini dan juga para pemain diberikan libur 3 hari setelah kemarin memenangkan pertandingan semifinal FA Cup melawan Leeds dan kelihatannya memang libur dan juga relaksasi untuk para pemain untuk mengembalikan mentalnya ini jauh lebih penting dibandingkan terus-terusan di training ground ya karena kita tahu sebenarnya problem Chelsea ini bukan masalah technical dan skill tapi memang masalah komunikasi antara pelatih dan staff dan juga para pemain ya dengan adanya libur ini dan para pemain kembali lagi ke Cobham dengan situasi yang fresh. Semoga aja ini bisa memenangkan pertandingan di akhir pekan nanti ya. Kemudian juga McFarlane mengomentari ya tentang banyaknya isu yang mempertanyakan pro license dari McFarlane di semenjak memimpin Chelsea ya. Nah di FA sendiri di Premier League ini diperbolehkan seorang pelatih tidak memiliki pro license terutama untuk interim ya. Sebanyak 12 pertandingan sejak dia resmi memegang kursi kepelatihan tim tersebut dan McFarlane kita tahu baru memegang 1 pertandingan sejak dia ditunjuk kembali sebagai interim berarti masih ada 11 pertandingan yang bisa dijalankan oleh McFarlane sampai akhir musim ini. Dan pro license sendiri untuk McFarlane menurut gue memang hanya sebagai label aja karena dia sendiri sudah memegang tim U21 Chelsea
dengan seluruh pemain-pemain muda yang sangat potensial ya, dan hasilnya dia berhasil memenangkan Premier League 2 dengan Chelsea U21-nya jauh sebelum musim berakhir. Nah, ini juga menjadi salah satu pembuktian bahwa memang McFarlane ini bukan pelatih yang ece-ece, dia juga sangat memahami dan juga sangat mengerti taktikal yang sudah diturunkan oleh Enzo Maresca untuk skuad Chelsea ya. Walaupun bukan cuma skuad Chelsea secara senior, tapi juga di seluruh tatanan skuad yang ada. Karena biasanya kalau tim seniornya bermain dengan formasi dan game plan seperti itu, biasanya akan turun sampai ke tim youth-nya supaya nanti setiap pemain yang naik ke senior ini tidak sulit untuk beradaptasi dengan game plan dan juga formasi yang ada. Chelsea sendiri sebelum McFarlane ini mengalami kesulitan dan masa-masa yang buruk di bawah Liam Rossonier ya. Chelsea kalah 5 kali dalam 6 laga terakhir dan baru menang melawan Leeds, sedangkan Nottingham Forest ini di 2 pertandingan terakhir berhasil mencetak 9 gol. Nggak main-main ya, ini emang gacor banget pelatih barunya. Dan tentu gue memprediksi laga ini akan sangat terbuka karena akan ada end-to-end attack dan juga defense yang mungkin bisa menjadi mungkin blunder atau apapun itu, tapi gue berharap semoga Chelsea tidak melakukan blunder. Nottingham Forest boleh melakukan blunder ya. Dan Chelsea juga gue berharap semoga tidak mendapatkan kartu merah di pertandingan ini karena akan sangat berbahaya buat skuad Chelsea dan juga keberlangsungan tim ini di 4 laga terakhir, karena ini adalah laga yang sangat menentukan dan gue benar-benar berharap 4 laga terakhir ini McFarlane bisa memaksimalkan poin ya dan jangan sampai kalah. Karena ini adalah ujian baru buat McFarlane. Sebelumnya dia berhasil menahan imbang Manchester City walaupun kalah melawan Fulham ya, tapi bisa membawa Chelsea ke partai final FA Cup melawan Leeds. Kalau seandainya McFarlane mampu membawa FA Cup, ini tentu akan menjadi cerita yang sangat baik untuk McFarlane. Nah, di pertandingan ini untungnya hampir seluruh skuad utama Chelsea bisa tampil di pertandingan ini ya, hanya SDV yang masih absen. Dan gue akan coba untuk menyusun 11 pemain yang harusnya bisa dimainkan di pertandingan ini menurut gue secara efektif dan efisien dan mampu membawa Chelsea memenangkan pertandingan melawan Nottingham Forest. Kita mulai aja buat starting 11 yang akan dimainkan di pertandingan kali ini. Untuk backline 4 atau goalkeeper ya, ini ada Robert Sanchez yang akan gue pasang di pertandingan kali ini. Robert Sanchez yang tampil sangat luar biasa di pertandingan semifinal FA Cup melawan Leeds United. Ini harus bisa dimaksimalkan lagi di pertandingan melawan Nottingham Forest. Selain itu ada Marco Correa di sebelah kiri ya, setelah libur panjang 3 hari ke Madrid, party-party dan menonton pertandingan tenis. Gue berharap Marco Correa ini bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan memboosting kemampuan atau lini belakang Chelsea lebih solid lagi di pertandingan ini. Trevor Chalobah dan Wesley Fofana yang akan dimainkan sejak menit pertama ya, gue berharap menjadi wall yang tebal dan sulit untuk dibobol oleh para pemain Nottingham Forest. Reece James yang kembali, ini gue berharap banget dia bermain dari awal untuk mencuri gol cepat, mengamankan situasi dan diganti mungkin di pertengahan babak kedua dengan Malo Gusto atau Acempong yang bisa diberikan menit bermain. Asal Chelsea sudah menang dengan nyaman di pertandingan kali ini dari babak pertama, maka itu gol cepat akan sangat bergantung dengan apa yang bisa dikeluarkan oleh lini bertahan, karena pertahanan yang solid tentu membuat para pemain depan ini jauh lebih nyaman dalam menyerang dan bisa menjadi katalis ya untuk para pemain depan ini lebih fokus lagi untuk menciptakan gol. Semoga aja nih di awal-awal babak pertama sudah punya 1 gol sehingga Chelsea bisa dengan nyaman melakukan rotasi dan mempersiapkan diri. Selain itu juga ini libur yang cukup panjang antar jeda antar pertandingan ya sebelum tanggal 16 Mei nanti. Jadi gue berharap semoga seluruh pemain Chelsea ini bisa dimaksimalkan melawan Forest dan juga Liverpool ya sebelum akhirnya nanti Chelsea akan berhadapan dengan Manchester City di final FA Cup. Untuk 2 midfield ini Moses Caicedo dan Romeo Lavia ini boleh diturunkan kembali. Romeo Lavia yang belum pernah bermain 90 menit full, memiliki 0 assist dan juga 0 gol di Chelsea saat ini ya. Kita tahu Romeo Lavia memang punya ceiling yang tinggi ya sebagai seorang pemain, tapi gue sangat berharap Romeo Lavia ini bisa menciptakan gol dan assist lah minimal supaya pemain-pemain Chelsea juga makin percaya bahwa memang ini pemain adalah pemain yang worth it buat dinanti-nanti oleh skuad Chelsea ya. Walaupun masih sangat muda dan kita tahu setiap bertanding ini Romeo Lavia hampir selalu bermain dengan baik ya. Walaupun sempat shaky di awal-awal ya, tapi integrasinya dengan tim utama ini tidak pernah putus walaupun dia selalu diterpa badai cedera. Hampir 3 musim berarti Romeo Lavia sudah bergabung dengan Chelsea dan mungkin malam ini akan menjadi malam yang menentukan ya. Gol dari Romeo Lavia semoga aja terjadi di malam ini. Kemudian untuk front four di depan ini gue akan mainkan Pedro Neto, Enzo Fernandez yang berada di posisi nomor 10 dan juga Cole Palmer yang akan dimainkan sebagai right wing.
Joe Pedro yang memimpin lini depan Chelsea menjadi ujung tombak Chelsea untuk menggedor pertahanan Nottingham Forest yang dipimpin oleh Murillo ya. Semoga aja ini bisa membobol gawang Nottingham Forest secepatnya. Permainan cepat dari Pedro Neto, physicality yang ditunjukkan oleh Pedro Neto sangat dibutuhkan di pertandingan ini ya, untuk mengobrak-abrik lini pertahanan dari Nottingham Forest. Enzo Fernandez yang seperti biasa selalu tampil maksimal dan deliver result ya di setiap pertandingan. Ini juga menciptakan gol di pertandingan melawan Leeds kemarin di semifinal FA Cup. Semoga di pertandingan ini juga bisa mendapatkan gol ya. Dan Cole Palmer yang mungkin belum maksimal di pertandingan semifinal, semoga di bawah McFarland ini Cole Palmer bisa menemukan ritmenya kembali, sentuhannya, terus juga space yang memang dia butuhkan ya untuk mengeksplorasi kemampuannya. Ini bisa kembali didapatkan oleh Cole Palmer di bawah McFarland. Joe Pedro yang selalu stabil ya permainannya dan juga semakin tajam di pertandingan melawan Leeds kemarin, ini juga menjadi salah satu aktor utama dalam sequence terjadinya gol Enzo Fernandez, walaupun assist itu diberikan oleh Pedro Neto ya di pertandingan tersebut, tapi peran dari Joe Pedro ini tidak bisa dikesampingkan dan itulah yang gue berharap semoga Joe Pedro ataupun Cole Palmer ini bisa menciptakan gol di pertandingan kali ini. Nah ini dia ya 11 pemain yang menurut gue mampu membawa Chelsea memenangkan pertandingan di game week ke-35 di hari Senin nanti ya. Nah coba tulis pendapat kalian di kolom komen, apakah 11 pemain ini menurut kalian adalah pemain yang ideal untuk Chelsea mendapatkan 3 poin di Stamford Bridge, atau kalian ada pendapat lain, mungkin Garnacho yang harusnya dimainkan, Liva Colwill yang sudah kembali ya juga mungkin bisa main nanti dari babak kedua untuk menggantikan Chalobah atau Fofana, karena dia butuh exposure, dia butuh pressure juga, real game ya, supaya mendapatkan feel-nya dan touch-nya kembali di pertandingan atau sisa musim ini ya. Semoga aja ini tim yang sudah dibangun dengan susah payah ini mampu membawa Chelsea untuk finish di top peringkat yang bisa didapatkan Chelsea di musim ini ya, karena harapan untuk masuk UCL mungkin aja masih ada, tapi bergantung dengan banyak banget faktor, terutama dengan hasil-hasil dari pertandingan-pertandingan lainnya ya. Nah, pertandingan yang akan dimainkan ini tentu bukan pertandingan yang cukup mudah buat Chelsea. Nottingham Forest selalu menjadi momok ya setiap Chelsea bermain di Stamford Bridge. Oleh karena itu, keseriusan dan juga willingness dari para pemain gue berharap semoga mampu ditunjukkan ya oleh Reece James dan kawan-kawan, terutama para pemain yang kemungkinan akan mendapatkan kontrak baru seperti Enzo Fernandez, Trevoh Chalobah ya, atau para pemain yang membuktikan kehadirannya di tim ini ya. Dan semoga aja badge yang mereka pakai di dada kirinya ini bisa membangkitkan gairah dan juga semangat mereka untuk berjuang di lapangan dan memenangkan pertandingan melawan Nottingham Forest di game week ke-35. Karena sekali lagi, kekalahan di pertandingan ini akan membawa Chelsea keluar dari 10 besar, dan ini benar-benar red alert. Kita mengulang kembali kejadian di tahun 2023 di mana Chelsea finish di peringkat ke-14 kalau nggak salah ya pada saat itu, dan itu menjadi sejarah terburuk yang pernah didapatkan Chelsea. Semoga aja ini tidak kejadian di musim ini dan Chelsea akhirnya bisa menutup musim ini dengan baik dengan menjuarai FA Cup dan juga finish di UCL spot di musim ini ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah kalian pede dengan match ini dan apakah kalian pede Chelsea bisa masuk ke Champions League dengan apapun yang terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes, share juga video ini supaya informasi ini makin banyak yang tahu, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kemungkinan gue akan watch along ya di pertandingan ini, tapi let's see, karena jadwalnya cukup padat. Di jam 6-8 itu gue ada live di Tackle Bebas ya, bareng teman-teman Tackle Bebas. Mungkin setelah itu gue akan langsung OTW ke studio, dan mungkin kalau kekejar gue akan live react dari sebelum pertandingan ya. Ya semoga kekejar, gue akan usahain. Jadi stay tune di Bridge of Blue, nyalain loncengnya, join nama gue nanti di watch long jam 9 malam. Kita rame-ramein seperti biasa. Thank you buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.